Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ini kita akan membahas hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisur rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikadbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun fawallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. An Abi Abdurrahman, saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiya muga-muga ridhoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abdullah bin Mas'ud. Hadasana cerita ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa utai Kanjeng Nabi iku as-sadiqul masduq. Iku as-sadiqu kang den wong kang bener, al-masduqi tur kang den beneraken. Inna ahadakum sak temene salah siji sira kabeh ku yujma'u den kumpulaken apa khalquhu kedadiane ahad fi batni ummihi ing dalem padaharan ing dalem wetenge ibune ahad arba'ina yauman arba'ina ing 40 opone yauman dinane nutfatan yauman ing dalem dinane apa nutfat opone nutfatan nutfai nutfatan ing nutfah sumayakunu mongko nuli dadi apa nutfah alaqatan dadi ku alaqatan getih kempel alaqah misla dalik hale semisal nutfah sumayakunu mongko nuli dadi apa alaqah mudghatan iku mudghah darah yang menggempal misla dalik semisal iku mudghah summa yursalu mongko den utus ilaihi maring ahad sobal malaku malaikat fayanfukhu mongko niup fihi ing dalem ahad arruha ing ruh fayanfukhu mongko nuli nyepul sobal malaikat fihi ing dalem ahad arruha ing ruh wa yu'maru lan den perintah sapa malaikat bi arba'i kalimatin kelawan papat pira-pira kalimat bikat birizkihi kelawan nyatet rizkine ahad wa ajalihi lan ajale ahad titi mongsane ahad wa amalihi lan amale ahad wa saqiyun lan cilaka au sa'idun atawa begja fa wallahi mongko demi Allah alladzi la ilaha kang ora ana pangeran iku maujud sapa khairuhu sak liyane Allah. Inna ahadakum sak temene salah siji sira kabeh kula ya'malu yen to ngamal sapa ahad bi amali ahlil jannati kelawan amal ahli swarga hatta mayakunu sehingga ana
iku bainahu in dalam antarane ahad wa bainaha lan antarane jannah apa illa dhiraun angin sak dira sadepa fayasbiku mongko disiti alaihi ngatasé ahad opal kitab catatan fayamalu mongko ngamal sapa ahad bi amali ahli narik kelawan amal ahli neraka fayadkhuluha mongko mlebu sapa ahad ing nar wa inna ahadakum lan satemene salah siji sira kabeh kula yamalu yen to ngamal sapa ahad bi amali ahli nari kelawan amal ahli neraka hatta mayakunu sehingga ana iku bainahu dalam antarane ahad wa bainaha lan antarane nar apa illa dhiraun angin sak dira sadepa fayasbiku mongko disiti alaihi ngatasé ahad apa alkitab fayamalu mongko ngamal sapa ahad bi amali ahli jannati kelawan amal ahli swarga fayadkhuluha mongko mlebu sapa ahad ing swarga. Rawan nyeritakan hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Para pemirsa sekalian, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang perlu kita ambil. Yang pertama, kalimat wa huwas shadiqul masduq, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu as-shadiq, orang yang benar, masduq dan dibenarkan. Artinya dalam keyakinan kita sebagai bukti keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu orang yang benar. Yang pertama memang karena keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk keimanan. Kenapa? Karena kalau kita menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti akan menyaksikan apa yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagian dari keimanan yang pertama adalah mempercayai bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar. Ini sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa, dan apa-apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil hawa, dari hawa nafsu, dari keinginan pribadi Nabi Muhammad, itu tidak. In huwa illa wahyun yuha, tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad wahyun, adalah wahyu yuha yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad menerima mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran-ajaran Allah, untuk membawa Al-Qur'an, untuk membawa Islam, untuk mempraktekkan Al-Qur'an, untuk mempraktekkan Islam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus utusannya, mengutus Nabi Muhammad bil huda, dengan al-huda, dengan Al-Qur'an, wa dinil haq, dan agama yang benar. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an, yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah dinil haq, agama yang benar. Yang dipraktikkan Nabi Muhammad adalah Al-Quran, yang dipraktikkan Nabi Muhammad adalah ajaran-ajaran Islam. Dan ajaran Islam, Al-Quran, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ini sangat erat dengan keyakinan seseorang, apalagi keimanan zaman sekarang ini. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berjumpa dengan sahabat, tidak pernah berjumpa dengan tabi'in ataupun tabi'in. Tetapi kita iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya dengan keimanan, kepercayaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekarang saja manusia itu menyaksikan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang posisi Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul. Ketika awal-awal dakwah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disangsikan.
banyak orang-orang kafir Quraisy itu awalnya tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bagaimana mungkin Muhammad seorang yatim. Nabi Muhammad tidak pernah sekolah. Nabi Muhammad tidak pernah terlihat belajar kepada seseorang. Nabi Muhammad tidak pernah mesantren. Tidak pernah datang ke seorang guru. Tetapi kenapa kok tiba-tiba keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang bisa menggugah hati pikiran masyarakat. Kalimat-kalimat yang sangat hebat yang pada saat itu tidak ada yang bisa untuk menandingi yang keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin akal akan menerima? Wong kesehariannya bisa dilihat. Tidak pernah belajar, tidak punya guru, tidak pernah mesantren, tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah. Loh kok tiba-tiba dari lisannya keluar kalimat-kalimat yang baik. Nah ini pada zaman awal ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan di muka bumi ini pun sudah banyak yang menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad bersedih. Kenapa? Karena omongan dia, ucapan dia dianggapnya sihir belaka. Omongan dia, ucapan dia dianggapnya sebagai orang yang gila yang mengatakannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Muhammad adalah seorang nabi, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul, yaitu dengan turunnya surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kalimat innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad itu laminal mursalin, benar-benar dari orang yang diutus atau golongan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam keilmuan baik ilmu hadis atau ilmu usul fikih membagi ucapan-ucapan dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus diikuti ataupun tidak diikuti. Kenapa? Karena ada sifat-sifat a'radul basariyah, sifat-sifat kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad tetap dia sebagai seorang rasul, walaupun dia sebagai sebagai manusia biasa, tapi dia sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sifat a'radul basyariyah ini hanya untuk menunjukkan kepada kita bahwa contoh kita adalah yang dilakukan oleh manusia biasa seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama sifatnya dengan kita sebagai manusia. Yang Nabi Muhammad lapar ketika tidak makan, yang Nabi Muhammad haus ketika tidak minum, ataupun perbuatan-perbuatan manusia lainnya yang secara umum dilakukan oleh manusia. Nah, akalnya, rasionnya Nabi Muhammad saja bisa melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saja bisa melakukan Al-Qur'an. Kenapa kita yang sama-sama manusia ini tidak bisa melakukan perbuatan yang sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini hikmahnya. Jadi as-sadiqul masduq, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar, orang yang jujur dan dibenarkan. Karena memang sesuai dengan dawuh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikian
saja keterangan hadis yang keempat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini belum pembahasan kepada matan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang proses tahapan kejadian manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia diberi ketetapan oleh Allah berupa takdir baik dan buruk ketika manusia berada di alam rahim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.